Bagaimana dengan kehidupan orang percaya pada saat ini? Kalau dia merasa bahwa dia sudah percaya Yesus, berarti ada Yesus dalam hidup kita. Adakah kita memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita? Apa yang dia senangi, apa yang dia sukai, apa yang ingin kita lakukan bersama-sama dengan dia, apa yang dia mau supaya kita perkatakan, apa yang dia mau supaya apa yang kita pikirkan, semua bisa sejalan. Tanpa pergaulan, tanpa keseharian bersekutu bersama-sama dengan dia, tidak mungkin kita mengerti apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Maka saudara dan saya, kita harus bisa memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kalau selama ini yang kita pikirkan kehidupan kita, kita selama ini memikirkan ego kita, dan kita menyampingkan, menyingkirkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya mengerti dan menyadari ada kehidupan Yesus dalam hidup kita kalau kita menghadapi masalah. Tapi kalau kita lupa, saat kita sedang punya uang, saat kita sedang senang, kita singkirkan Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Mengingat ketika Yesus sudah dilahirkan di dunia ini, seorang bayi dilahirkan di suatu tempat yang hina, dibaringkan di dalam palungan, saudara. Tetapi tidak hanya sebatas sampai di situ dan berhenti. Bayi yang dilahirkan tersebut terus bertumbuh dari waktu demi waktu. Dia mengalami proses belajar, dia mengalami proses pertumbuhan. Saudara, ketika Yesus sudah dilahirkan, maka ibundanya bersama dengan Yusuf, dia memelihara Yesus, dia merawat Yesus, terus semakin bertumbuh dari waktu demi waktu. Setiap harinya, bagaimana dia memberikan makan, bagaimana dia mengajarkan berjalan, bagaimana dia mengajarkan terus bertumbuh. Kita harus sadar, Yesus dilahirkan di dunia ini pun sama seperti kita. Dia harus mengalami proses belajar, makan, bertumbuh, bermain. Semua dia rawat, semua dia jaga, semua dipelihara. Sehingga Yesus bertumbuh semakin besar, sehingga masukin masa remaja, masa dewasa. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau memang kita telah menerima Yesus, apalagi kita memberikan tempat di dalam hidup kita agar Yesus dilahirkan dalam hidup ini, seharusnya kita pun memelihara perilaku Yesus dalam hidup ini. Ketika Yesus dilahirkan di dunia ini, dia pun dipelihara oleh ayah dan ibunya supaya dia bertumbuh menjadi yang baik. Tapi dalam hidup kita sebagai orang percaya, ketika Yesus dilahirkan dalam hidup kita, adakah kita memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita? Adakah saudara sudah memulai memelihara karakter Yesus dalam hidup saudara? Adakah saudara sudah mulai memikirkan apa yang Yesus inginkan kalau dia ada bersama dengan kita, bersama dalam hidup kita? Terlalu banyak orang percaya pada saat ini yang dia pikirkan bahwa apa yang dia inginkan, biarlah Yesus memenuhinya. Yang dia pikirkan bagaimana yang dia harapkan supaya Yesus penuhi. Dia tidak pernah memelihara kehidupan Yesus dalam hidupnya. Yang dia pelihara kehidupan dia dan diberkati oleh Yesus. Saudara, mari kita sadar di mana kita mengingat kelahiran dia ke dunia ini. Untuk berjuang memperjuangkan saudara dan saya, kita dikembalikan ke rancangan semula. Agar kita bisa mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Agar kita bisa diciptakan kembali serupa dan segambar seperti yang dia inginkan pada awal mulanya. Bapa di surga menginginkan saudara dan saya, kita bisa bersama-sama berkumpul bersama dengan dia. Justru untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, junjungan kita, kita harus dapat memiliki kualitas hidup yang sama seperti Yesus. Dan untuk dapat memiliki kualitas hidup yang sama seperti Yesus, maka kita pun harus dapat memelihara hidup Yesus dalam hidup kita. Memelihara karakter Yesus dalam hidup kita. Memelihara cara berpikir yang benar seperti Yesus Kristus berpikir di dalam hidup kita. Kalau keluarga Maria dan Yusuf pada saat itu, dia membesarkan Yesus, dia memelihara Yesus dari hari demi hari sejak dilahirkan.
maka dia menjadi mengerti apa yang Yesus inginkan pada saat itu. Dia bersama-sama, dia tahu dengan persis apa yang Yesus harapkan. Dia tahu dengan persis apa yang Yesus lakukan. Dia tahu dengan persis apa yang menjadi kesukaannya, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia sedih. Maka dia berusaha untuk memenuhinya agar Yesus bertumbuh menjadi semakin besar. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya pada saat ini? Kalau dia merasa bahwa dia sudah percaya Yesus, berarti ada Yesus dalam hidup kita. Adakah kita memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita? Apa yang dia senangi, apa yang dia sukai, apa yang ingin kita lakukan bersama-sama dengan dia, apa yang dia mau supaya kita perkatakan, apa yang dia mau supaya apa yang kita pikirkan, semua bisa sejalan. Tanpa pergaulan, tanpa keseharian bersekutu bersama-sama dengan dia, tidak mungkin kita mengerti apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Maka saudara dan saya, kita harus bisa memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kalau selama ini yang kita pikirkan kehidupan kita selama ini memikirkan ego kita, dan kita menyampingkan, menyingkirkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya mengerti dan menyadari ada kehidupan Yesus dalam hidup kita kalau kita menghadapi masalah. Tapi kalau kita lupa saat kita sedang punya uang, saat kita sedang senang, kita singkirkan Tuhan dan kita happy-happy sendiri. Tapi begitu kita mengalami masalah, justru kita memanggil Tuhan, kita memanggil Dia, kita berseru kepada Dia supaya Dia yang menyelesaikan masalahmu, penderitaanmu. Sangat ironis saudara, sangat sayang sekali. Tidak memahami bagaimana seharusnya kita bertumbuh bersama-sama. Kita memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita. Tanpa kita memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa berperilaku seperti Yesus Kristus Tuhan. Dan lebih parahnya, kita tidak akan pernah bisa menjadi serupa seperti Kristus. Karena firman Tuhan jelas katakan, saudara harus menjadi serupa seperti Kristus. Saudara harus bisa dikembalikan ke rancangan semula. Dan untuk dapat dikembalikan ke rancangan semula dan bisa hidup serupa seperti Kristus, maka saudara harus memelihara kehidupan Yesus di dalam hidup saudara. Berbicara memelihara kehidupan Yesus, berarti saudara harus terus-menerus menjaga perilaku-perilaku yang Yesus lakukan. Perilaku-perilaku yang Yesus ingin kita lakukan. Perilaku dan perkataan yang Yesus mau untuk kita perkatakan. Saudara, tidak mudah. Tapi inilah kehidupan, di mana kita memperjuangkan hidup kita, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Dia. Dia datang ke dunia ini, Dia menebus saudara dan saya. Dia menebus saudara dan saya dari cara hidup yang salah, cara hidup yang sia-sia. Supaya saudara dan saya, kita bisa memiliki cara hidup Yesus, bukan cara hidup dari dunia ini. Karena yang kita hidupin selama ini adalah cara hidup dari dunia ini, pola berpikir dari dunia ini. Saudara, justru Bapak izinkan dan Bapak tebus saudara dan saya dengan membayar lunas dengan darah Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Supaya saudara sadar cara hidupmu selama ini salah. Cara hidupmu cara dunia. Cara hidupmu mementingkan diri sendiri. Memperingati kehadiran Yesus di dunia ini, kita harus sadar. Justru Dia menebus saudara. Karena Dia mau saudara meninggalkan cara hidupnya yang sia-sia. Saudara meninggalkan cara hidup yang lama. Saudara meninggalkan cara hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang hanya fokus pada diri sendiri. Lihat bagaimana ketika Yesus dilahirkan. Orang-orang pada saat itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia rela membunuh bayi-bayi hanya kepentingan dirinya sendiri. Supaya tidak tersingkirkan. Bahkan penginapan-penginapan pada saat itu tidak memberikan tempat bagi Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Karena dia mementingkan bisnisnya. Dia mementingkan usahanya. Saudara, mari kita menyadari. Dalam hidup ini, justru sekarang ini, cara hidup kita harus kita tanggalkan. Cara hidup kita yang lama, yang sia-sia semuanya. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena cara hidup kita tersebut tidak membawa kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Justru untuk dapat menjadi serupa seperti Kristus, kita harus memelihara kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kita harus terus memelihara karakter Yesus dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengenakannya setiap saat, setiap masalah yang datang, setiap ada aksi. Bagaimana reaksi kita harus serupa seperti Kristus. Saudara,
Sekaranglah waktunya. Jangan berpikir nanti. Sekarang ini ketika saudara menderita, ketika saudara sedang menghadapi masalah, ketika saudara sedang menghadapi pencobaan, bersama dengan Tuhan saudara, temukan jalan keluar untuk mengatasi setiap masalahmu, supaya saudara bisa berjuang bersama-sama, dan pada akhirnya saudara mengerti apa yang harus dilakukan, yang Bapa di surga inginkan, supaya saudara dan saya, kita menjadi serupa seperti Kristus. Tanpa semua itu, tanpa saudara memelihara karakter Yesus, maka saudara tidak akan pernah bisa menjadi serupa seperti Kristus. Mari saudara, saya mengajak saudara sekarang ini, ayo kita berjuang untuk terus memelihara kehidupan Yesus, memelihara karakter Yesus dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.